tanaman yang kita cari. Punya umbi namanya suwak. Dan ini bunganya. Bunga suwaknya ini harus direbus dulu supaya lebih empuk. Rasanya ternyata di luar dugaan saya. Total ada berapa keramba yang ada di sini? Banyak sih, ribuan. Ribuan? Wow! Kira-kira ada bertonton ya berarti ikan patinnya. Wow! Besar sekali loh ini. Wah! Ini dia ikan patinnya. Beratnya kurang lebih 5 ons. Wah, ini besar sekali loh, Pak. Wah! Wah! Semua balon udaranya sudah siap untuk diterbangkan. Mas, semua udah siap ya? Indonesia memiliki beragam hasil alam yang cukup melimpah dan berpotensi digunakan sebagai alternatif sumber pangan. Salah satunya tentu saja dari tanaman jenis umbi-umbian. Ini dia tanaman yang kita cari. Punya umbi namanya suwak. Dan ini bunganya yang termasuk jenis bunga bangkai tapi tidak dilindungi. Makanya bisa dimanfaatkan setiap sisi kelopaknya. Tanaman yang tidak memiliki batang sejati ini banyak tumbuh liar di hutan-hutan tropis Asia. Di Kabupaten Temanggung sendiri cukup mudah menemukan tanaman unik ini. Karena ini memang termasuk jenis bunga bangkai, jadi aromanya memang kurang sedap. Tapi bedanya dengan Rafflesia arnoldi itu dari segi ukuran. Biasanya Rafflesia arnoldi kan besar. Nah ini paling cuma kurang lebih diameternya 2 jengkal saya, jadi nggak cukup besar lah. Ada lagi Bu di dalam? Ada ini. Oh di situ? Ya, Nah ini bawa bunganya. Bu, kalau ini udah busuk ya Bu? Udah. Berarti kalau udah busuk ini nggak bisa dipakai dong Bu? Iya, sudah busuk. Heeh. Nanti kalau sudah busuk ini tumbuh pohonnya. Oh, justru tanaman ini dari bunga yang sudah busuk? Iya. Oh, jadi gitu. termasuk keluarga bunga bangkai, namun lebih cenderung pada umbi-umbian. Tidak aneh kalau suwak mampu tumbuh dimanapun. Dalam ya. Nah, jadi bunganya ini juga bisa dimanfaatkan. Bisa. Kelopak-kelopaknya ini ya, Bu? Iya, Oh, dijadiin apa? sayur-sayur itu yang banyak santannya itu. Sayur Embek-embek kalau di dusun. lodeh apa gimana, Bu? Embek-embek atau kayak pelas gitulah. Berarti ini udah bisa kita olah ya, Bu? Saya udah nggak sabar nih, abis ini suwuknya mau kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karena suwuknya mau kita olah, jadi harus dibersihkan dulu. Karena tanahnya ini banyak sekali. Nah, cara bersihkannya cukup unik. Harus pakai batang kayu supaya tangan kita nggak kena getah-getah dari suwuk ini. Karena getahnya itu gatel kalau dipegang ya, Bu ya? Iya, kan. Nah, jadi suwuk ini habis dibersihkan nggak boleh dicuci pakai air. Jadi nanti prosesnya langsung dikukus, ya kan, Bu? Iya, dikukus. Proses pemasakan hingga matang merata bertujuan untuk mencegah rasa gatal pada mulut atau tenggorokan. Selain umbinya, bunga suwak tak luput untuk kami olah. Kita mau bikin empis-empis, itu makanan khas Temanggung. Ada tempe, tahu, toge, terus yang uniknya lagi pakai bunga suwak. Nah, ini dia kelopaknya. Dipotong-potong kecil-kecil, terus nanti disayur. Ini ya, Bu, yang di bawah. Bunga suwaknya ini harus direbus dulu sebelum dioseng, supaya lebih empuk.
cukup hingga teksturnya menjadi layu. Bunga suwek pun siap diolah bersama bahan-bahan lainnya. Pengolahannya cukup mudah, jadi empis-empis, dan kukusan umbi suwek bisa langsung dinikmati. Mantap. Enak loh, Bu. Rasanya ternyata di luar dugaan saya. Ini gurih banget, Bu. Ada asinnya, manisnya. Nih, kita sekarang coba ininya, Bu. Oh, yang ini ya. Yang Bunga suwek. Mempur ya suweknya. Aku baru mau coba nih, Bu ya. Enak. Kayak nasi. Kayak waluh. Memiliki kandungan serat yang cukup tinggi, mampu memberikan pertahanan pada tubuh terhadap munculnya berbagai penyakit. Kayak apa ya? Kayak singkong sih. Kayak singkong, tapi lebih rasanya tuh kayak ketan. Cendit-cendit. Teksturnya kayak singkong, rasanya seperti ketan. Iya. Cocok dipadukan dengan kuah ini. Empis-empis. Suwek udah bisa dimanfaatkan sebagai pengganti karbohidrat, terus sayurnya juga rasanya enak banget. Nih saya pasti bakal kangen nih, Bu, sama masakan khas Temanggung ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, ini dia ikan patinnya. Petualangan saya lanjutkan ke Wonogiri. Menjejakkan kaki di daerah selatan kabupaten yang terkenal sebagai kota gaplek ini, saya langsung merasakan keseruan panen raya ikan patin. Wonogiri memiliki salah satu waduk terbesar di Indonesia, Waduk Gajah Mungkur. Tidak hanya difungsikan sebagai pengendali banjir, perairan buatan ini juga dimanfaatkan untuk sektor perikanan. Tujuan saya sekarang adalah keramba jaring apung yang ada di Waduk Gajah Mungkur. Dan di sini pertumbuhan ikannya itu sangat pesat. Nah, saya penasaran nih, kira-kira seperti apa ya ikan apa yang akan dipanen hari ini? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Total ada berapa keramba yang ada di sini? Banyak nih, ribuan. Ribuan? Wow! Kira-kira ada bertonton ya berarti ikan patinnya. Wow! Kita sudah sampai di kerambanya. Besar sekali loh ini. Sebelah mana, Mbah? Menyusuri waduk seluas 8.800 hektar ini, sejauh mata memandang, kita akan disuguhi hamparan ribuan keramba ikan. Semenjak didirikan, Waduk Gajah Mungkur banyak mengubah profesi masyarakatnya menjadi pembudidaya ikan. Cara panen patin di sini yaitu pakai jaring terus dibantu dengan bambu, ditarik sampai ke ujung, baru nanti mulai diambilin ikan patinnya. Ikan patin adalah salah satu jenis ikan tawar yang banyak dibudidayakan oleh para petani di sini. Selain cocok dengan lingkungannya, patin juga memberi keuntungan yang cukup besar dibanding jenis ikan lainnya. Ikannya mulai kelihatan nih. Mana nih yang bisa diambil? Ini fungsinya ini ya? Ini panen yang terakhir, berarti sisa berapa? Wah, ini dia ikan patinnya. Dia punya nilai ekonomis dan juga gizi yang tinggi, jadi nggak heran kalau memang dibudidayakan. Ini beratnya kurang lebih 5 ons dan menjadi ukuran standar untuk dikonsumsi. Wah, ini besar sekali loh, Pak. Wah! Ikan patin mampu tumbuh maksimal pada kolam yang memiliki aliran air cukup baik. Mencakup hingga 7 kecamatan. Waduk Gajah Mungkur dibuat dengan membendung aliran sungai Bengawan Solo. Yang mau kita panen sekarang itu sekitar 1,5 kuintal. Jadi cukup banyak ya memang. Biasanya dalam sehari juga segitu, Pak, panennya?
Panen langsung dari keramba seperti ini adalah pengalaman pertama saya. Tentu tidak boleh asal ambil, karena ada caranya supaya kualitas ikannya tetap terjaga. Jadi cara panennya juga harus diambil satu-satu, karena kalau pakai serokan nanti bisa merusak permukaan kulit ikannya ya Pak. Ya. Jadi mengurangi Nafsu makan nilai hilang. jual. Itu mau ditimbang dulu. Wah. Kalau udah satu ember ini ditimbang gitu, nanti balik lagi satu ember lagi. Panen besar dan pemanfaatannya selalu menjadi daya tarik bagi saya. Ya. Karena setiap daerah pasti selalu menawarkan sesuatu yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Habis panen gak lengkap rasanya kalau saya nggak nyobain ikan patin ini. Nah sekarang mau dibersihin dulu sebelum lanjut dimasak. Nah Mbak Suri ini udah saya bersihkan. Ini gimana Mbak? Nah, jadi ikan-ikan ini mau diolah menjadi pepes patin bakar lempung. Nah, jadi gimana tuh Mbah maksudnya lempungnya diapain? Jadi nanti setelah kita bumbuin patinnya, terus kita bungkus pakai daun pisang. Setelah itu kita balur pakai tanah liat lempungnya tadi. Lempungnya Jadi, tadi. Oh, berarti lempungnya ada di bagian paling luar ya? Iya. Oh, unik sekali nih bakarnya nanti pakai lempung. Berarti ini harus dibumbuin dulu baru lanjut kita bakar ya? Iya. Lumpur atau Langsung tanah bungkus. liat biasanya dihindari bersentuhan dengan bahan pangan. Namun hal ini cukup lumrah di beberapa daerah. Seperti pepes bakar lempung ini. Ikan dibumbui dan dibungkus daun pisang, lalu dibalutkan oleh lumpur atau lempung. Nah, jadi fungsi lempungnya ini untuk menahan panas. Jadi ikannya nanti bisa lebih merata matangnya dan lebih empuk ya tekstur ikannya, Mbak. Tanah. Membakar ikan menggunakan lumpur memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setimpal dengan hasilnya. Lempung yang telah kering dan merekah menjadi tanda bahwa ikan telah matang. Wah, ini patinnya sudah matang. Tuh masih panas. Makin lengkap lagi makannya pakai nasi tiwul. Ini nasi tiwul. khas Wonogiri nih. Nasi khas Wonogiri, nasi tiwul pakai pepes patin. Wow, panas-panas. Cobain langsung. Bumbunya benar-benar meresap ke ikannya. Terus teksturnya juga lembut banget. Secara potensi, perikanan di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Makanya nggak heran kalau ikan menjadi lauk yang paling favorit dan digemari oleh masyarakat sekitar. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Makan lagi, Pak. Ayo.